Khusyuknya bukan per hari, bukan per waktu, bukan per salat. Setiap waktu, setiap salat mereka khusyuk. Baru surganya paling tinggi. Semua orang yang salat masuk surga. Tapi yang Firdaus, kalau kekhusyukannya sudah bersifat permanen dan unlimited. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam struktur dan bangunan kata dan kalimat yang ada di dalam Al-Quran, serta pesan di balik bangunan kata dan kalimat tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salat mereka. Jadi di ayat ini Allah menjanjikan aflaha namanya, keberuntungan. Bagi siapa? Bagi yang salatnya khusyuk. Dan keberuntungan itu nanti dijelaskan di ayat yang ke-10 dan 11 ya. Apa keberuntungan mereka? Allazina yarisunal firdaus. Mereka menjadi pewaris surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling mewah. Kata Nabi, innal jannata mi'atu darajah. Surga itu ada 100 derajatnya. Jarak dari satu tingkat ke tingkat kedua masih rata khamsimi'ati am, perjalanan 500 tahun. A'laha Firdaus, kata Nabi. Surga yang paling tinggi itu adalah Firdaus, tentu surganya para nabi dan para syuhada. Tapi ada orang yang tidak nabi, tidak syuhada, tapi ditempatkan Allah di surga Firdaus yang paling tinggi. Siapa mereka? Yaitu mereka yang khusyuk di dalam salat mereka. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu secara sederhana artinya fokus. Dalam bahasa lain, khusyuk itu adalah menikmati ibadah. Bila seseorang sudah merasakan kenikmatan dalam beribadah, maka sejatinya dia sudah mencapai level khusyuk. Itulah kenapa di surat Al-Baqarah ayat yang ke-45 kata Allah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang sudah khusyuk. Wa innaha lakabiratun. Salat itu teramat berat illa 'alal khashiin, kecuali kalau dia khusyuk. Apa artinya itu? Orang yang khusyuk tidak akan merasa berat salat itu. Kenapa? Karena dia sudah menikmati ibadah itu. Menikmati sesuatu itulah khusyuk. Kalau ada misalnya ada orang bisa duduk berjam-jam di atas batu di bawah terik matahari. Kalau kita pergi ke pantai seperti ini, itu kita lihat ada sepasang anak muda duduk di atas batu berjam-jam duduk di bawah terik matahari. Mereka tidak merasakan berat. Kenapa? Karena kenikmatan. Itu yang disebut khusyuk. Menikmati. Makanya salat itu akan berat kalau ya tidak khusyuk. Makanya Nabi diceritakan oleh Aisyah sampai salat malam beliau bengkak kakinya. Kenapa Nabi salat malam kakinya sampai bengkak? Karena kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya berapa lama dan panjangnya Nabi berdiri. Saking lama dan panjangnya sampai kaki beliau bengkak. Tidakkah terasa sakit oleh Nabi? Capek? Lelah? Tidak. Kenapa? Karena Nabi mencapai khusyuk. Ketika orang khusyuk, maka ibadah terasa ringan, nikmat, dan tidak ada rasa berat. Ada hal yang menarik. Ketika Allah menjanji keberuntungan, kemenangan bagi orang yang khusyuk salatnya,
Maka kata kemenangan itu digunakan kata aflaha. Kemenangan itu bisa ada kata faza. Faza atau faizun. Ashabul jannati humul faizun. Ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Jadi ada kata kemenangan dan keberuntungan yang lain. Ada kata faza atau fauzun atau faizun. Tetapi keberuntungan yang orang khusyuk salatnya yang surganya Firdaus itu aflaha. Kata aflaha ini dari kata falah. Yang dari kata yang sama ada kalimat azan. Hayya 'alal falah. Mari kita meraih kemenangan. Apa artinya itu? Anda kalau ingin khusyuk salat, datangi yang memanggil hayya 'alal falah. Di situlah kekhusyukan. Di mana? Di masjid berjamaah. Anda kalau ingin surga Firdaus, hayya 'alal falah. Karena aflaha surga Firdaus. Anda kalau ingin surga Firdaus, maka berjamaahlah salatnya. Datang yang manggil hayya 'alal falah itu. Itulah kenapa Allah menggunakan keberuntungan itu dengan kata aflaha. Siapa yang beruntung yang khusyuk salatnya? Al-mu'minun. Allah tidak mengatakan allazina amanu. Allah tidak mengatakan qad aflahal lazina amanu atau aflahal lazina yu'minun. Tidak. Bukan kata kerja tapi kata sifat mu'minun. Aflaha al-mu'minun. Bukan aflaha allazina amanu atau allazina yu'minun tapi mu'minun. Apa beda kata kerja dan kata benda? Kata kerja sifatnya temporal, tempatnya limited, ada batas waktu, ada batas tempat keadaan. Amanu yu'minun itu kata kerja. Tidak, Allah tidak mengatakan amanu yu'minun tapi mu'minun. Kenapa? Karena kata benda sifatnya permanen, unlimited. Siapa yang khusyuk salatnya? Mereka yang imannya sudah sempurna, yang tidak berubah lagi. Semua orang beriman wajib salat. Tapi yang khusyuk hanya mukminun. Mereka yang keimanannya sudah sampai ke level yang sempurna, yang imannya sudah stabil, yang tidak akan berubah lagi. Itu kenapa Allah menggunakan kata benda, bukan kata kerja. Lalu Allah mengatakan mereka yang dipuji Allah dapat surga Firdaus, allazina hum fi salatihim khasi'un. Coba perhatikan, khasi'un juga kata benda, bukan yakhsha'un kata kerja, bukan khasha'un kata kerja bentuk past tense, tapi khasi'un dalam bentuk isim fa'il atau kata sifat atau adjektif. Kenapa? Mereka yang surga paling tinggi itu khusyuknya bukan per hari, bukan per waktu, bukan per salat. Setiap waktu, setiap salat mereka khusyuk. Baru surganya paling tinggi. Semua orang yang salat masuk surga. Tapi yang Firdaus, kalau kekhusyukannya sudah bersifat permanen dan unlimited, itu kenapa kata khasi'un juga diungkapkan dalam bentuk kata benda. Bukan khasa'u, past tense, verba, bukan yakhsa'un, continuous, dalam bentuk kata kerja juga. Dan yang lebih hebat lagi adalah Allah menggunakan struktur fi salatihim khasi'un, bukan khasi'una fi salatihim. Sebenarnya Allah bisa saja berkata allazina hum khasi'una fi salatihim. Jadi khusyuk dalam salat. Tapi tidak. Allah mengatakan fi salatihim khasi'un. Didahulukan salat daripada khusyuk. Bukan khusyuknya dulu baru salat. Tidak. Salatnya dulu baru khusyuk. Apa maknanya itu? Salatlah. Bagaimanapun keadaan salat anda, yang penting anda salat. Selama anda salat, pintu neraka ditutup dan anda masuk surga, walaupun surga Firdausnya belum tentu. Karena itu bagi orang yang khusyuk. Andai Allah dahulukan khusyuknya, allazina hum khasi'una fi salatihim, maka yang khusyuk, yang tak khusyuk tak boleh salat. Yang belum khusyuk tak usah salat. Tapi ketika Allah mengatakan fi salatihim duluan, salatlah lebih dulu bagaimanapun kualitasnya, seperti apapun mutunya. Yang penting rukun salat dipenuhi, anda salat dulu. Khusyuk terakhir. Khusyuk terakhir. Ini sama seperti ada pameran lukisan. Ada orang lihat lukisan,
berlalu begitu saja. Tapi dia sudah hadir di pameran. Tak apa-apa. Ada orang lihat lukisan, berhenti sebentar, lewat. Ya tak apa-apa juga. Yang penting dia hadir di pameran itu. Ada yang benar-benar menikmati lukisan itu di setiap sisi lukisan itu. Itulah yang terbaik. Dia bukan hanya hadir di pameran, tapi menikmati betul apa yang dilihatnya dalam lukisan itu. Begitulah kira-kira orang yang khusyuk. Dan khusyuk itu kata Allah fi salatihim. Memang di dalam salatnya. Sejak mulai takbir sampai dia salam, dia menjaga kekhusyukan salatnya. Itulah makna pesan di balik struktur ayat 1 dan 2 di surat Al-Mu'minun. Kenapa Allah dahulukan kata salat daripada kata khusyuk? Yang penting semua kita salat dulu. Khusyuk perlahan-lahan kita mengarah ke sana, dan itu mutu salat yang paling hebat. Ingat, di mana salat khusyuk? Hayya 'alal falah. Datangi yang manggil hayya 'alal falah. Datanglah ke masjid, berjamaahlah salat, di situlah kekhusyukan akan tercapai. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.